Sorotan lain, Saudara, pengamat keamanan siber Pratama Prada menyebutkan bahwa ada dasar hukum hacker Bjorka melanggar Undang-Undang ITE. Pengamat menilai untuk menangkap Bjorka diperlukan kerjasama dengan negara lain. Menurut pengamat keamanan siber, Bjorka merupakan seorang hacker yang pandai menyembunyikan jejak, sehingga sulit untuk menangkap orang di belakang identitas Bjorka ini, Saudara. Pratama menilai perlu adanya kerjasama dengan negara lain untuk mengungkap siapa sosok Bjorka. Hacker yang melakukan peretasan, hacker Jogja dan lain-lain yang tertangkap dengan dihukum dengan menggunakan pasal Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Jadi sebenarnya no issue sih gitu. Yang jadi masalah adalah bisa nggak kita menangkap hackernya gitu. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menangkap hacker yang agak profesional, yang profesional itu susah sekali gitu. Menurut saya butuh kerjasama yang cukup baik gitu dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara yang memang punya akses yang cukup baik ketika melakukan profiling terhadap aktor-aktor hacker yang ada di internet. Setelah marak kebocoran data, Komisi 1 DPR ramai-ramai menyoroti Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 Rabu lalu, Menkominfo menyebut semua serangan atas ruang digital bukan domain Kementerian Kominfo, tetapi serangan siber merupakan domain dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara. Bahwa PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan cyber, leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan cyber, ya, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN. Namun demikian, yang bisa kami sampaikan adalah yang terkait dengan tugas-tugas Kominfo. Jawab merespon Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut serangan siber hingga kebocoran data yang terjadi belakangan ini adalah tupoksi BSSN bukan Kominfo. Badan Siber dan Sandi Negara pun angkat bicara. Melalui juru bicara BSSN Ariandi Saputra, BSSN menegaskan tugas untuk menjaga keamanan siber tidak hanya semata dilakukan BSSN sepihak, tetapi menjadi tugas bersama. BSSN meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. BSSN telah berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penegakan hukum. Sebelumnya dugaan peretasan dokumen Presiden dan BIN muncul dari unggahan akun Bjorka di laman Bridge.to. Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 678.000 dokumen berentang waktu 2019 hingga 2021. Unggahan ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.